Halo teman-teman, balik lagi di channel Krisna Adityo. Kali ini kita akan membahas tentang royalti musik. Nah, yuk. Akhir-akhir ini pemberitaan tentang royalti musik ini sedang mencuat di halaman sosial media kita, di semuanya. Dan memang pemberitaan ini setiap tahunnya pasti akan selalu ada, teman-teman. Pasti akan viral. Bagaimana menyikapinya, solusinya seperti apa? Sembari di sini Mas Kris juga akan menanyakan kepada lembaga-lembaga terkait yang mengatur tentang kebijakan ini. Mari kita tonton video ini dari awal sampai habis. Yuk. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah datang ke channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, yang suka mengenai konten-konten seputar tentang edukasi musik. Cuman channel ini didominasi dengan edukasi piano. Teman-teman bisa subscribe channel ini. Nah, gratis. Yuk, kita bahas. Akhir-akhir ini lagi ada peristiwa yang viral mengenai royalti musik ini, yaitu Mi Gacoan Bali yang dituntut karena tidak membayar royalti musik. Nah, karena Mi Gacoan ini suka memutar musik viral seperti itu. Nah, dengan adanya peristiwa seperti ini menyebabkan banyak pelaku usaha takut untuk nyetel musik di usahanya. Nah, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan liar dari netizen yang menanyakan juga mengenai hal ini. Oke, contoh sederhananya pertanyaan yang pertama. Ini, Mas, jangan-jangan kalau kita dengerin musik di rumah, di mobil bareng keluarga, atau lagi ada acara keluarga, jangan-jangan bisa ditagih, jangan-jangan bisa dituntut. Nah, kalau ini Mas Kris 1000% bisa menjawab, tidak mungkin ditagih. Ya, karena pemahamannya kita mulai dari sini dulu teman-teman. Ya, baru nanti kita masuk ke bagian tengahnya. Nah, teman-teman tahu kan yang namanya aplikasi pemutar film seperti Spotify, YouTube Musik, Apple Music. Nah, ini adalah aplikasi yang pada dasarnya diperuntukkan untuk kita sendiri atau lingkup kecil untuk mendengarkan musik. Ya, seperti keluarga, lingkup kecil itu. Nah, apabila kita berlangganan premium, artinya dia tidak beriklan di situ, nggak keluar iklannya. Nah, tapi teman-teman gunakan musik ini untuk keperluan komersil di tempat usahanya teman-teman. Nah, itu ternyata ada hitungan yang berbeda. Nah, catatannya adalah kalau digunakan untuk keperluan komersil. Kenapa begitu? Nah, ini mesti paham dulu nih teman-teman, terutama para pelaku usaha. Tapi di sini Mas Kris bukan memihak siapapun, Mas Kris berusaha netral di sini dan mencari solusi supaya sama-sama enak nantinya ya. Nah, musik itu memang perannya sangat penting walaupun masih terlihat sebelah mata. Kenapa begitu? Percaya tidak percaya, tempat makan, restoran, gym, apapun itu, kalau tidak ada peran musik di dalam tempat itu, maka terasa lebih anyep rasanya. Dan orang merasa kurang begitu betah di sana. Nah, peran musik ini bisa memberikan rasa betah, rasa nyaman, bahkan bisa menghadirkan crowd kalau teman-teman menghadirkan betul-betul live music yang perform di tempat-tempat itu. Oke, tentunya didukung dengan hospitality yang bagus dan juga marketing yang baik. Nah, di luar itu, kalau teman-teman akan menggunakan musik, artinya bukan untuk kepentingan komersil, teman-teman tidak perlu takut. Misalnya, teman-teman pengen ngadakan reuni keluarga besar atau trah, sehingga teman-teman akan menyewa satu villa, resort apapun itu, kemudian teman-teman setel musik di sana, itu tidak ada masalah dan tidak diwajibkan untuk membayar. Nah, sebenarnya siapa sih yang mengatur royalti ini? Nah, yang kemarin menuntut itu adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Apakah fungsi LMKN ini? Fungsinya adalah untuk mengatur, ya, menarik
kemudian menghimpun royalti musik gitu. Kita ngobrolin tentang musik ya. Nah, kemudian juga memediasi juga teman-teman. Oke, mengelola hak ekonomi bagi sang pencipta atau yang memegang hak cipta dari lagu itu. Artinya LMKN ini merupakan garda terdepan para pencipta lagu, teman-teman, untuk mendapatkan hak ekonominya. Ini secara garis besar seperti ini ya. Nah, nanti Mas Kris akan ngasih pertanyaan juga kepada LMK-nya supaya masyarakat bisa mengerti apa yang dimaksud. Nah, ternyata ada kebijakan juga bagi pelaku usaha yang kriterianya adalah menengah ke bawah. LMKN juga memberikan keringanan. Hanya saja dari kita, para pelaku usaha memang lebih cenderung akan safety money dulu untuk mengembangkan usahanya daripada untuk membayar musik-musik ini, teman-teman. Ini kita perlu luruskan dulu supaya apa? Supaya tidak ada terjadi hal-hal yang Mas Kris sebutkan ini. 1. Boikot musik Indonesia. Ini hati-hati ya kalau misalnya sudah ada seperti ini. Nah, kemudian gerakan apa? Gerakan para pengusaha tidak memutar musik. Ini sangat bahaya sekali, terutama bagi pelaku atau pencipta lagu. Nah, yang Mas Kris mau tanyakan kepada LMKN adalah ini, teman-teman. Nanti Mas Kris akan bahas solusinya ya. Apa solusinya kira-kira bagi pelaku usaha supaya tetap kedainya masih bisa memutar musik gitu ya. Nah, yang Mas Kris mau tanyakan adalah apakah LMKN ini bisa memahami lagu apa saja dalam jangka waktu 1 tahun yang diputar oleh tempat-tempat ini. Tempatnya tuh apa aja sih? Ada macam-macam ya, restoran, cafe, coffee shop, gym, tempat wisata, kemudian kendaraan umum, macam-macam, mall, stasiun mungkin, dan ya semacam-macamnya lah yang berhubungan dengan komersil. Pertanyaan pertama tetap sama ya tadi ya. Apakah LMK ini memahami detail dalam 1 hari apa saja lagu yang diperdengarkan oleh tempat-tempat ini kali 1 tahun? Apakah dia akan dipukul rata semuanya gitu? Ada 10 lagu, ternyata yang sering diputar berulang adalah lagu yang nomor 7, anggap aja seperti itu. Ya, yang sisanya, ya, ke 9 lagu sisanya itu hanya pemutaran-pemutaran biasa saja. Tapi yang sering diputar adalah lagu nomor 7, misalnya karena lagu itu lagi viral. Nah, apakah hitungannya itu seperti apa gitu ya? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan liar yang sebenarnya LMK ini harus menjawabnya secara detail. Nah, tugas LMK harusnya memberikan sosialisasi dan brutal edukasi terhadap ini. Jangan menyuruh masyarakat atau para pelaku usaha untuk mengetahui sendiri apa aturannya. Karena mengubah mindset pengusaha untuk menghargai musik yang tadinya mereka merasa tidak ada cost untuk ini, kemudian ada cost untuk membayar ini, mengubah mindset seperti itu tuh berat. Jadi LMK ini harus mengeluarkan energi lebih untuk mengedukasi seputar hal ini. Minimal mengedukasi dengan cara memviralkan edukasi tersebut untuk bagaimana cara mencari tahu aturannya. Dan bikin detail aturan itu, keluarnya bagaimana seperti itu, detailnya seperti apa, yang dibagikan itu bagaimana, berapa persen untuk LMK-nya, berapa persen untuk musisinya, berapa persen lagi untuk negara. Nah, ini harus jelas supaya para pelaku usaha, saya rasa akan merasa fine ketika untuk membayar ini apabila ada kejelasan di situ.
Tapi kalau pihak LMKN saja tidak mengerti bagaimana cara men-tracking lagu apa saja yang diputar selama 1 tahun di situ, kemudian menagih dari tempat itu, saya rasa tidak wise mengenai hal ini. Nah, apakah Mas Kris berpihak sama musisi? Walaupun Mas Kris seorang musisi, fokusnya di edukasi? Enggak juga. Sekali lagi, ini netral ya. Berpihak pada pengusaha? Enggak juga. Tapi kita sama-sama mempelajari, sama-sama kita mengerti supaya ekosistem ekonomi ini yang seputar tentang hak cipta ini bisa berjalan dengan baik. Mas Kris ngerasa LMK ini menjalankan tugasnya untuk mendisiplinkan memang bagaimana caranya semua orang itu bisa menghargai karya. Nah, dan mengubah mindset orang bagaimana caranya menghargai karya. Ya, karena tidak menutup kemungkinan tempat usaha tersebut kalau ada musik bisa aja rame. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk tempat-tempat usaha yang baru, inilah solusinya. Tempat-tempat usaha yang baru, yang masih merintis, seperti coffee shop kecil, kedai kopi, gitu ya. Yang pendapatannya ya bisa dibilang masih mepet-mepet gitu. Pembukaan 1 tahun pertama, bahkan 3 tahun pertama, masih marginnya masih kecil-kecil. Untuk gaji karyawan aja mungkin masih berdarah-berdarah lah di situ. Apa solusinya? 1, teman-teman bisa mencari musik free copyright. Free copyright ini teman-teman bisa mensinkronkan dengan tema coffee shop yang teman-teman gunakan di sana. Teman-teman para pelaku usaha gunakan di situ. Tidak harus musik viral untuk memanjakan telinga pelanggan. Percaya kata-kata Mas Kris. Tidak harus musik yang terkenal teman-teman sajikan di situ. Ya, teman-teman bisa menyajikan musik-musik yang sifatnya instrumentally, yang free copyright, yang dia smooth, yang dia bisa membangkitkan mood untuk dijadikan dalam playlist pemutaran di kedai teman-teman semua. Super Indo sudah melakukan hal ini dan beberapa supermarket yang lain. Nah, kemudian apa? Kalau misalnya teman-teman tidak memahami bagaimana cara memilih musik yang bagus, yang bisa enak telinga pendengar, teman-teman bisa menggunakan jasa untuk 1 kali aja, menggunakan jasa para pengamat musik yang mengerti tentang nuansa musik untuk memilihkan playlist dari lagu-lagu yang free copyright itu ke teman-teman. Minimal pilihin 50 lagu. Nah, jasanya berapa? Gitu ya. Nego-nego lah di situ. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan konten kreator yang merilis lagunya secara free atau bebas. Jadi dia membebaskan copyright-nya, royaltinya. Kerjasama dengan konten kreator atau musisi yang seperti itu, yang dia lagunya udah rekaman dan yang lain-lain. Kumpulin jadi satu, hitung-hitung juga sama-sama bantuin mereka untuk memviralkan lagunya. Ya, seperti itu. Contoh, Mas Kris ini punya lagu relaxing song yang Mas Kris dari 4 tahun lalu mengkampanyekan untuk pakai aja lagu itu secara gratis di tempat spa teman-teman atau hotel teman-teman untuk merilekskan, karena lagu-lagunya yang Mas Kris bikin itu 80% bikin ngantuk, dan hati-hati kalau teman-teman dengarkan itu di mobil. Ya, kalau teman-teman mau bilang aja di kolom komentar mau Mas Kris gitu ya. Nah, itu solusi yang kedua, kerjasama dengan konten kreator atau musisi yang dia membebaskan copyright ya untuk mengirimkan linknya dan jadikan itu sebagai playlist. Paham ya teman-teman? Nah, intinya seperti itu, dan menurut Mas Kris ini bisa menunjang untuk sementara waktu untuk teman-teman bisa memanage keuangannya menjadi lebih baik lagi, sehingga teman-teman bisa membayar royalti yang layak gitu ya. Tapi sekali lagi LMK harus detail mengenai hal ini. Jangan sampai, Mas Kris ingetin lagi satu kali lagi, jangan sampai keluar yang namanya hashtag boykot musik Indonesia. Jangan sampai lagi keluar hashtag yang namanya
pengusaha tidak butuh musik. Hati-hati. Hati-hati ini seperti ini, ya. Jadi ini adalah tugas semuanya, tapi lebih berat kepada tugas LMK-nya untuk mengedukasi dengan baik dan benar. Edukasinya bukan mengenai bagaimana ininya, tapi detail hitungannya, pembagiannya gimana, kalau dengerin musik barat gimana, dengerin musik Indonesia gimana, dan tidak usah greedy. Gitu aja. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.